warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kembali lagi dengan Bu Nisa pada pagi hari ini. Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga tetap sehat dan semangat seperti Bu Nisa pada pagi hari ini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan pada pagi hari ini bermanfaat untuk keesokan harinya. Oke, berdoa dapat dimulai. Berdoa selesai. Oke. Pada hari ini kita akan belajar tentang grafik fungsi kuadrat. Nah, di sini Ibu memiliki tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu dapat mengetahui tentang grafik fungsi kuadrat. Yang kedua, dapat menentukan fungsi kuadrat Y sama dengan AX kuadrat dengan tabel dan grafiknya. Nah, selanjutnya mari kita mengingat kembali. Sebelum ke materi, kita mereview kembali materi yang berkaitan dengan grafik fungsi kuadrat. Nah, apakah kalian ingat tentang koordinat kartesius? Ini sudah diterangkan di kelas 8 ya. Mungkin ada yang ingat? Ya, jadi koordinat kartesius digunakan untuk menentukan tiap titik dalam bidang dengan menggunakan dua bilangan yang disebut koordinat X atau disebut absis dan koordinat Y yang disebut ordinat dari titik tersebut. Nah, ini contoh gambar koordinat kartesius ya, dapat dilihat. Nah, sudah ingat bukan? Di sini Ibu ingatkan kembali tentang koordinat kartesius karena grafik fungsi kuadrat akan menggunakan koordinat kartesius. Nah, selanjutnya yaitu kita ke fungsi kuadrat. Nah, di sini Ibu memiliki bentuk fungsi kuadrat. Sebelumnya kita sudah mengetahui bentuk persamaan kuadrat. Ada yang ingat? Ya, jadi bentuk persamaan kuadrat yaitu AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Sedangkan ini bentuk fungsi kuadrat. Nah, bagaimana bentuk fungsi kuadrat? Jadi bentuk fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Atau bisa ditulis dengan Fx sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, pada pagi hari ini kita akan mengetahui bagaimana cara menggambar grafik fungsi Y sama dengan AX kuadrat. Nah, bagaimana? Nah, jadi untuk mendapatkan grafik suatu fungsi kuadrat, terlebih dahulu harus mendapatkan beberapa titik koordinat yang dilalui oleh fungsi kuadrat tersebut. Nah, titik koordinat ini apa aja? X dan Y. Jadi, kita dapat mencari titik koordinat tersebut dengan cara mensubstitusikan untuk beberapa nilai X yang berbeda. Nah, daripada kita bingung, mari kita langsung ke contoh soal. Dan mari kita menggambar fungsi kuadrat. Nah, di sini Ibu memiliki fungsi kuadrat yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, langkah pertama yaitu kita harus memiliki sembarang X untuk disubstitusikan. Nah, di sini Ibu memiliki negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2, dan 3. Lalu kita substitusikan ke fungsinya. Fungsinya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Untuk yang pertama yaitu negatif 3. Negatif 3 jika disubstitusikan akan menghasilkan 9. Nah, jadi titik X, Y-nya sama dengan negatif 3,9. Untuk negatif 2 hasilnya yaitu 4. Sehingga titik X, Y-nya yaitu negatif 2,4. Sampai 3. Jadi hasilnya 3,9. Setelah kita menemukan titik X, Y-nya, kita akan lanjut menggambar grafiknya. Sebelumnya Ibu telah melabel atau memberi nama titik-titiknya. Untuk negatif 3,9 Ibu beri nama titik A. Untuk negatif 2,4 Ibu beri nama B. Untuk negatif 1,1 Ibu beri nama C. Untuk 0,0 Ibu beri nama D. Untuk 1,1 Ibu beri nama E. Dan 2,4 Ibu beri nama F.
Dan yang terakhir 3,9 Ibu beri nama titik G. Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki koordinat kartesius. Kita langsung memberi titik pada koordinatnya. Yang pertama A ada di negatif 3,9. Nah, di situ ya, dapat dilihat. Selanjutnya negatif 2,4 untuk titik B. Selanjutnya negatif 1,1 untuk titik C. Lalu 0,0 untuk titik D. Lalu 1,1 untuk titik E. Selanjutnya 2,4 untuk titik F. Dan yang terakhir G 3,9. Setelah diberi titik koordinat ini, lalu kita menggambar grafiknya. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu menghubungkan titik-titik dari A, B, C, D, E, F hingga G dengan garis. Jadi seperti ini. Nah, berarti ini garisnya yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, bagaimana? Sudah mulai paham dari sini? Oke, kita ke contoh selanjutnya. Nah, mari kita beri kesimpulan. Berdasarkan grafik yang telah kita buat, dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, jika A lebih besar dari 0, maka grafiknya seperti ini. Untuk A lebih besar dari 0, maka contohnya ini yang telah kita buat yaitu Y sama dengan X kuadrat. Nah, maka membentuk parabola yang terbuka ke atas, yaitu senyum, ya. Berarti 2x kuadrat termasuk terbuka ke atas atau tidak? Ya, terbuka ke atas karena A-nya lebih besar dari 0. Selanjutnya, jika A kurang dari 0, seperti ini contohnya, maka membentuk parabola yang terbuka ke bawah atau sedi. Contohnya yaitu Y sama dengan negatif X kuadrat karena A-nya sama dengan negatif 1. Nah, selanjutnya, jika A lebih besar dari 0 dan nilai A makin besar, maka kurva semakin sempit. Contohnya seperti 2x kuadrat. Ya, tadi semakin sempit. Selanjutnya yang keempat, jika A kurang dari 0 dan nilai A semakin kecil, maka kurvanya semakin lebar. Oke? Nah, bagaimana? Makin paham untuk menggambar fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat? Nah, selanjutnya di sini Ibu memiliki latihan soal. Nah, yang pertama, rangkumlah materi grafik fungsi kuadrat di buku tulis. Yaitu rangkuman dari video ini. Silahkan rangkum di buku tulis kalian. Yang kedua yaitu buatlah grafik fungsi dari fungsi kuadrat berikut. Langkah-langkahnya seperti yang kita pelajari pada pagi hari ini, yaitu dengan cara membuat tabel, lalu memberi titik di koordinat dan menyambungkan titik-titik tersebut. Nah, di sini Ibu Nisa akan menjelaskan salah satu aplikasi yang cocok untuk grafik fungsi kuadrat, yaitu GeoGebra. Nah, aplikasi ini kalian dapat mendownloadnya di laptop maupun di HP kalian, atau bisa secara online, yaitu klik di Google GeoGebra online. Nah, langsung saja ya. Yang pertama, Ibu akan membuat slider untuk nilai A-nya. Ini slider, ya klik di mana aja. Nah, di sini tetap Ibu memberikan nama A dengan minimal negatif 5 sampai maksimal 5. Incrementnya yaitu 1 ya. Nah, lalu klik OK. Nah, setelah itu kita akan membuat fungsinya, yaitu fungsinya f x sama dengan a x kuadrat. Nah, langsung kita enter. Nah, langsung seperti ini. Sehingga kita bisa menggunakan slidernya. Ini untuk
A sama dengan 1, sehingga fx sama dengan x kuadrat yang sudah kita kerjakan tadi. Untuk A-nya sama dengan 0, maka berupa garis lurus seperti ini, karena hasilnya 0 semua ya. Untuk negatif 1, sama seperti yang tadi kita buat. Bagaimana titik-titiknya, Bu? Bagaimana cara membuat titik-titiknya, Bu? Kita membuat titik X, Y-nya seperti ini. Jadi, klik poin di sini. Langsung kita klik negatif 1 ke 1. Ya. Untuk negatif 2 ke 4. Untuk negatif 3 ke 9. 1 juga ke 1. 2 juga ke 4. 3 juga ke 9. Seperti ini. Coba kita geser slidernya. Untuk 2x, berarti seperti ini ya. Ini x-nya, dan sini y-nya. Oke? Dapat dilihat seperti ini. Bagaimana kalau negatif 2x? Seperti ini ya. Jadi, GeoGebra ini bisa mencocokkan jawaban kalian benar atau salah. Oke? Sekian mungkin penjelasan Ibu dari GeoGebra. Mungkin kalian bisa mencobanya di rumah, mungkin mendownloadnya di HP atau secara online. Oke, sekian materi pada pagi hari ini. Silakan kerjakan tugas kalian dan kumpulkan di Google Classroom yang telah Ibu buat sesuai jadwalnya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama agar ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dapat dimulai.